Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Jawa. Hari ini kita akan mempertandingkan game catur kami dengan saya Adnan Salimi dengan NIM 187-28189 dan rekan saya. Dengan saya Muhammad Yasir Arafat dengan NIM 187241061. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma Putra Subagio dengan NIM 187241090. Berarti yang pertama itu kelas interaktif naik tour dan inisiasinya. Yang pertama yang jelas import Java utilnya dulu, lalu public class interaktif naik tour, kelas utama untuk bermain ke tour, lalu function private static final in board size 8 untuk ukuran papan catur 8 kali 8. Lalu private static final integer total square board size kali board size total kotak pada papan catur. Lalu penggerakan kuda dalam catur private static final integer move x sama dengan 2,1, min 1, min 2, min 2, min 1, 1, 2 untuk gerakan horizontal pada kuda. Private static final integer move y sama dengan 1, 2 dan lain-lain tersebut itu untuk gerakan vertikal kuda. Terus selanjutnya ada banyak function. Yang pertama itu private integer board itu function untuk menyimpan status papan catur. Lalu private boolean visited itu function untuk menandai kotak yang sudah dikunjungi. Lalu function private integer current x dan current y itu function untuk menyimpan posisi kuda saat ini. Lalu private integer move count function untuk menghitung jumlah gerakan yang telah dilakukan. Lalu function private list string move history function untuk menyimpan riwayat gerakan kuda. Lalu function private scanner untuk input pengguna. Lalu private random untuk memilih posisi awal kuda secara acak. Lanjut. Lalu ini untuk mainnya, yang pertama public state, main string, R untuk titik masuk program. Interactive Night Tour Game, new Interactive Night Tour, buat objek permainan. Lalu manggil function game start game untuk memulai permainan. Lalu selanjutnya function konstruktor permainan. Public interaktif connector untuk konstruktor untuk inisiasi permainan, lalu new integer, board size inisiasi papan catur, visited new boolean, board size inisiasi status kunjungan kotak, move history, new array list, kurung inisiasi riwayat gerakan, new scanner, system in, inisiasi scanner untuk input dari pengguna, new random, inisiasi random untuk posisi awal dari kuda. Lalu manggil function initialize game untuk manggil function untuk menginisialisasi permainan. Next. Selanjutnya, ada function untuk inisialisasi permainan. Pertama, private void initialize game, fungsi untuk menginisialisasi permainan. Looping for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari board size i++, inisiasi papan catur dan status kunjungan. Looping for lagi integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari board size j++, untuk mengatur semua kotak ke 0 atau kosong. Board i j sama dengan 0. Kalau 0 berarti kotak kosong. Visited i j sama dengan false berarti kotak belum dikunjungi. Lalu current x sama dengan random next integer per size, posisi baris kuda secara acak. Current y, random next integer per size, posisi kolom kuda secara acak. Lalu selanjutnya, board current x, current y sama dengan 1, kuda saat ini. Visited current x, current y sama dengan true, tandai kotak sebagai kuda yang sudah dikunjungi. Move count sama dengan 1, hitung jumlah gerakan yang telah dilakukan. Lalu move history, clear, untuk membersihkan wilayah gerakan. Lalu string start post get position notation current x dan current y untuk mendapatkan notasi posisi awal kuda. Move history add start post untuk menambahkan posisi awal ke riwayat gerakan. Next. Selanjutnya ada function untuk mulai permainan. Ini yang pertama public start game, function untuk mulai permainan dan sistem output ini untuk estetika. Jadi skip langsung ke string start post get positioning current x current y mendapatkan notasi posisi awal kuda. Sistem out println k posisi awal kuda plus start post untuk menampilkan posisi awal dari kuda. Sistem print in baris kosong untuk estetikanya.
Lalu print instruction untuk menampilkan instruksi permainan. Looping while true, loop utama permainan. Print board menampilkan papan catur. Print game status menampilkan status permainan. Masuk ke if, move count sama dengan total square. Cek apakah semua kotak telah dikunjungi. Sistem out print link. Selamat, Anda telah menyelesaikan kenaik tour. Pesan selamat Anda menang. Sistem print is semua 64 kotak berhasil dikunjungi. Untuk menampilkan pesan semua kotak telah dikunjungi. Lalu print final stats untuk menampilkan statistik akhir permainan. Break untuk keluar dari loop jika semua kotak telah dikunjungi. Next. Lalu selanjutnya lanjutan function memulai permainan tadi. eh, Masuk ke list integer valid move sama dengan get valid move mendapatkan gerakan valid untuk kuda. Masuk ke if valid move is empty. Cek apakah tidak ada gerakan valid. Sistem out print line game over. Kuda terjebak, tidak ada gerakan valid. Ini untuk mengeluarkan pesan game over jika kuda terjebak. Lalu sistem out print line kotak yang berhasil dijumpai plus move count plus 64 menampilkan jumlah kotak yang berhasil dikunjungi. Break untuk keluar dari loop jika tidak ada gerakan valid. Lalu show valid move. Valid move untuk menampilkan gerakan yang tersedia. Masuk ke if, handle user input, valid move untuk menangani input pengguna untuk memilih gerakan. Continue jika input valid. Kalau else, jika input tidak valid, misalnya quit, keluar dari loop. Break, user memilih keluar. Selanjutnya masuk ke function instruksi permainan. Private void print instruction fungsinya yaitu untuk menampilkan instruksi permainan. Selanjutnya untuk mengeluarkan output, tuliskan sistem out printing, cara bermain, ketik nomor gerakan 1 hingga 8 untuk memindahkan kuda. Kuda bergerak membentuk huruf L seperti catur. Setiap kotak hanya boleh dikunjungi 1 kali. Ketik restart untuk memulai ulang. Ketik quit untuk keluar. Ketik hint untuk melihat saran gerakan. Selanjutnya yaitu sistem outprint line. Next. Function untuk menampilkan papan catur. Private void print board fungsinya yaitu untuk menampilkan papan catur. Selanjutnya yaitu sistem outprint line untuk melakukan header kolom papan catur yaitu berisi atau bertuliskan A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya sistem outprint line fungsinya Anda ini yaitu untuk garis pemisah atas papan catur. Selanjutnya masuk dalam looping for in I sama dengan 0, I lebih kecil dari board size, I plus plus fungsinya yaitu untuk melakukan looping dari setiap baris papan catur. Sistem outprint I ditambah 1 tambah fungsinya yaitu untuk menampilkan nomor baris papan catur. Selanjutnya masuk ke looping lagi, looping for in C sama dengan 0, C lebih kecil dari box size, C plus plus. Fungsinya yaitu untuk melakukan setiap kolom papan catur. Selanjutnya itu string cell. Masuk ke dalam if I sama dengan current X dan C sama dengan current Y dalam kurung cell sama dengan K. Fungsinya yaitu untuk kuda saat ini. Selanjutnya yaitu else if. Fungsinya yaitu untuk kuda yang sudah dikunjungi, yaitu else if visited id sel sama dengan x. Masuk lagi else dalam kurung sel sama dengan tanda petik 2. Fungsinya yaitu untuk kosong. Selanjutnya yaitu print out print sel plus i. Fungsinya itu menampilkan isi sel papan catur. Selanjutnya yaitu sistem out print print line. Fungsinya yaitu untuk membuat baris baru setelah setiap baris papan catur. If I lebih kecil board size kurangi 1, fungsinya yaitu garis pemisah antar baris papan catur. Masuk dalam if lagi, I lebih kecil dari board size kurangi 1, fungsinya yaitu untuk melakukan garis pemisah antar baris papan catur.
lalu mengeluarkan output yaitu sistem out println dan tanda seperti ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem out println. Fungsinya itu untuk melakukan baris kosong untuk estetika. Next, function print game status. Yang pertama yaitu private void. Print game status fungsinya yaitu untuk menampilkan status permainan. Lalu mengeluarkan output sistem out println status game. Posisi kuda ditambah get posisi notation current X, current Y itu fungsinya itu untuk menampilkan posisi kuda. Selanjutnya mengeluarkan output sistem out println kotak dikunjungi plus move count ditambah output 64. Fungsi dari move count yaitu untuk menampilkan jumlah kotak yang telah dikunjungi. Selanjutnya yaitu output lagi sistem out println sisa kotak ditambah total square dikurangi move count. Fungsinya yaitu untuk menampilkan sisa kotak yang belum dikunjungi. Masuk ke dalam if move history size dalam kurung lebih besar satu. Fungsinya itu jika ada riwayat gerakan. Lalu mengeluarkan output sistem out println jalur terakhir plus string titik join. Lalu mengeluarkan output tanda panah. Fungsinya yaitu untuk menampilkan jalur terakhirnya dilalui sang kuda itu. Eh, Selanjutnya move history sublist made as 0 move history size dalam kurung -5. Move history size fungsinya itu untuk menampilkan 5 gerakan terakhir. Selanjutnya sistem outprinting fungsinya itu untuk memberikan baris kosong untuk estetika. Next, sekarang masuk ke function get valid move. Private list in get valid move fungsinya yaitu untuk mendapatkan gerakan valid untuk kuda. Selanjutnya list in valid move sama dengan next array list. Fungsinya yaitu untuk melakukan inisialisasi daftar gerakan valid. Selanjutnya masuk ke dalam looping for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari 8, i plus plus. Fungsinya yaitu untuk melakukan semua kemungkinan gerakan kuda. Selanjutnya masuk integer next. Integer new x sama dengan kiaran x ditambah move x dengan i. Fungsinya yaitu untuk melakukan perhitungan posisi x baru dan begitu juga untuk yang new y, kiaran y plus move y. Fungsinya yaitu untuk menghitung posisi y baru. Selanjutnya masuk if is valid position new x new y dan tanda seru visited new x new y. Fungsinya yaitu untuk mengecek apakah posisi valid dan belum dikunjungi. Selanjutnya masuk ke valid move, add new int, kejar eh, new x, new y, i. Fungsinya itu untuk menambahkan gerakan ke daftar valid. Selanjutnya return valid move. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan daftar gerakan valid. Next. Selanjutnya masuk ke function show valid move. Private void show valid move leads in valid move. Fungsinya yaitu untuk menampilkan gerakan yang tersedia. Selanjutnya, untuk mengeluarkan output sistem output ini gerakan yang tersedia. Fungsinya yaitu eh, untuk judul bagian gerakan yang tersedia. Selanjutnya masuk ke looping for in i sama dengan 0, i lebih kecil valid move size i plus plus. Fungsinya yaitu untuk melakukan looping melalui semua gerakan valid. Selanjutnya integer move valid move get one. Valid move get i. Fungsinya itu untuk mengambil gerakan ke i. Selanjutnya masuk ke string pos sama dengan get position notation dalam kurung move 0 move 1. Fungsinya yaitu untuk mendapatkan notasi posisi. Selanjutnya masuk string direction get move direction move 2. Fungsinya itu untuk mendapatkan arah gerakan. Selanjutnya yaitu untuk mengeluarkan output sistem out println ditambah i tambah 1 tambah output titik ditambah pos ditambah titik
plus tanda petik dua atas ditambah direction. Fungsinya itu untuk menampilkan atau mengeluarkan output pilihan gerakan. Selanjutnya, sistem out-println melakukan baris kosong untuk estetika. Next, masuk ke dalam function getMoveDirection. Fungsinya yaitu untuk mendapatkan nama arah gerakan. Selanjutnya yaitu masuk string directions. Fungsinya yaitu daftar nama arah gerakan kuda. Eh, di sini ada output atas kanan, kanan atas, kanan bawah, bawah kanan, bawah kiri, kiri bawah, kiri atas, atas kiri. Selanjutnya masuk ke return directions, move index untuk mengembalikan nama arah sesuai indeks tersebut. Next. Selanjutnya masuk ke function handle user input. Privat boolean handle user input, list, integer, valid move. Fungsinya yaitu untuk fungsi untuk mengatasi atau menangani input pengguna. Eh, masuk ke dalam looping while, true. Fungsinya yaitu melakukan looping terus-menerus hingga input valid. Selanjutnya sistem outprint, pilih gerakan satu hingga tanda petik 2 ditambah valid move size plus tanda petik 2 dalam kurung buka kanan. Selanjutnya yaitu hint, restart, atau quit. Fungsinya itu melakukan prompt untuk pengguna bisa menginputnya. Selanjutnya yaitu string input, scanner, next line, trim to lowercase. Fungsinya yaitu untuk melakukan baca dan ubah ke huruf kecil. Selanjutnya masuk ke dalam if input equals quit. Fungsinya yaitu jika pengguna itu memilih keluar. Selanjutnya sistem out-println dengan output terima kasih atas bermain. Itu fungsinya itu untuk menampilkan pesan akhir dari permainan. Selanjutnya return false keluar dari permainan. Selanjutnya masuk dalam if input equals restart. Itu fungsinya itu jika pengguna ingin merestart permainan. Selanjutnya sistem out-println memulai game baru. Fungsinya yaitu untuk melakukan konfirmasi restart. Selanjutnya masuk ke initialize game. Fungsinya itu untuk melakukan reset permainan. Dan true, mohon maaf, return true. Fungsinya yaitu memulai ulang permainan. Selanjutnya masuk ke dalam if input equals hint. Fungsinya yaitu jika pengguna meminta hint. Selanjutnya show hint valid move. Fungsinya itu untuk menampilkan saran gerakan. Selanjutnya masuk ke continue. Fungsinya yaitu untuk mengulangi looping tersebut. Selanjutnya try in choice sama dengan integer percent in input. Fungsinya yaitu untuk mencoba parse input sebagai angka. Lalu masuk if choice lebih besar sama dengan satu dan choice lebih kecil sama dengan valid move size. Fungsinya yaitu jika nomor valid. Masuk ke make move, valid move, titik get, eh, dalam kurung choice kurangi satu. Fungsinya itu untuk melakukan gerakan. Selanjutnya return true, fungsinya itu untuk melanjutkan permainan. Selanjutnya untuk yang else, eh, jika else akan mengeluarkan output pilihan tidak valid, pilih antara ditambah valid move titik size. Fungsinya yaitu error untuk jika pemain itu memasukkan input yang tidak sesuai maka muncul error. Selanjutnya catch number format exception A itu fungsinya itu jika input bukan angka. Sistem out println dengan mengeluarkan output input tidak valid masukkan nomor gerakan. Itu merupakan keterangan error. Selanjutnya Baiklah, selanjutnya function showHint. Fungsi ini untuk menampilkan saran gerakan. Pertama akan dioutputkan hint, tulisan hint, saran berdasarkan
Warnsdorf's Rule atau judul dari sarannya tadi. Lalu integer base move index sama dengan min 1 untuk menyimpan indeks gerakan terbaik. Min next moves sama dengan 9, yaitu inisialisasi jumlah gerakan minimum fungsi. Lalu masuk ke looping for dengan parameter integer i sama dengan 0. Lalu i kurang dari valid move size dengan i-nya increase. Fungsinya untuk melalui semua gerakan. Lalu dalam looping tersebut integer array move yaitu sama dengan valid moves get i untuk mengambil gerakan ke i. Lalu integer next move count next move dalam kurung move 0 dan move 1 yaitu untuk menghitung gerakan berikutnya. String post get position notation move 0 move 1 untuk mendapatkan notasi posisi. Lalu dioutputkan spasi i tambah 1 lalu titik posisi plus pause tanda panah plus next move count plus eh, kalimat gerakan selanjutnya untuk menampilkan info. Lalu if next move count lebih kecil dari min next moves, update jika lebih sedikit, minimal next move akan berubah menjadi next move count untuk menyimpan jumlah gerakan minimum. Base move indexnya menjadi i untuk menyimpan indeks gerakan terbaik yang paling baru. Keluar looping for if base move index tidak sama dengan min 1 jika ada saran yang lebih baik. Lalu di dalam if itu string base post get position notation valid moves dot get base move index 0. Lalu valid move dot get base move index 1 untuk mengambil posisi. Lalu dioutputkan kata-kata disarankan plus base move index plus 1 plus buka kurung lalu tambahkan base post lalu kata-kata paling sedikit pilihan selanjutnya untuk menampilkan rekomendasi lalu dioutputkan satu kali baris untuk baris kosong sebagai estetika. Lalu function count next move, penjelasan dari function count next move itu yaitu fungsi untuk menghitung jumlah kemungkinan gerakan dari suatu posisi. Di dalamnya integer count sama dengan 0, inisialisasi hitungan masih 0, lalu masuk ke looping for, parameternya i sama dengan 0, dengan i kurang dari 8, i-nya increase atau naik untuk semua kemungkinan gerakan loopingan tersebut. Lalu dalam looping itu ada integer new x sama dengan x plus move xi untuk menghitung koordinat x yang baru. Lalu integer new y sama dengan y plus move yi untuk menghitung koordinat y yang baru. Lalu dipastikan dengan if is valid position new x, new y and visited new x, new y untuk melakukan validasi. Lalu count-nya increase, count plus plus. Menambah hitungan jika valid. Lalu terakhir keluar dari looping for itu di-returnkan count. Nilai count-nya mengembalikan jumlah gerakan yang valid. Next, lalu ada function make move. Fungsinya function ini adalah untuk melakukan perpindahan kuda ke posisi yang baru. Di dalam function tersebut terdapat board current x kali current y sama dengan 2. Tandai kotak lama sebagai yang telah dikunjungi. Current x-nya berisi move 0, perbarui posisi x kuda, lalu current y move 1, perbarui posisi y kuda. Board current x current y sama dengan 1 untuk menandai sebagai posisi kuda saat ini. Visited current x current y sama dengan true, tandai bahwa posisi baru sudah dikunjungi. Move count plus plus untuk menambah jumlah gerakan. String new post get position notation current x current y untuk mendapatkan notasi posisi yang paling baru. Move history add new post untuk menambahkan ke riwayat gerakan, maksudnya menambahkan gerakan yang baru saja dilakukan ke move history atau ke function move history. System.out.println untuk menampilkan output kata-kata kuda berpindah ke
plus vektor new post untuk menampilkan informasi. Lalu baris kosong untuk estetika. Selanjutnya untuk function print final status atau print final stats itu fungsinya untuk menampilkan statistik akhir permainan. Pertama akan di-outputkan kata-kata yang bertuliskan statistik permainan, lalu total gerakannya berapa, itu berdasarkan move count min 1, lalu kotak dikunjungi, maksudnya itu eh, berapa kotak per 64 atau dari 64 yang telah dikunjungi. Seperti itu, untuk menampilkan jumlah kotaknya tadi yang telah dikunjungi. Lalu jalur lengkap, nah ini untuk judul jalur perjalanan. Lalu masuk ke looping for, parameter i sama dengan 0, i kurang dari move history, dot size, i increase, itu adalah loop riwayat gerakan. Pertama akan di-outputkan eh, move history get i untuk menampilkan gerakannya, lalu masuk if i kurang dari move history dot size min 1 jika bukan gerakan terakhir, sistem dot outprint akan di-outputkan tanda panah, menambahkan panah pemisah. Ya. Lalu if i plus 1 di modulo 8 sama dengan 0, maka sistem akan mengoutputkan baris baru setiap 8 gerakan. Sistem dot out dot print len itu untuk membuat baris kosong setelah jalur. Lalu menggunakan ask for restart. Tanyakan apakah ingin main lagi atau selesai. Next. Lalu function ask for restart ini seperti ini algoritmanya, yaitu untuk fungsinya untuk menanyakan apakah ingin memulai ulang atau tidak atau sudah atau mengakhiri permainan. Dalamnya akan di-outputkan kalimat ingin bermain lagi, yes or no, from konfirmasi, lalu string input scanner untuk inputan dari user dengan to lowercase supaya nantinya semua yang diinputkan user meskipun dia terdapat huruf yang kapital otomatis akan berubah menjadi huruf kecil semuanya. Bacain ke pengguna maksudnya. Lalu if input dot equals y or input dot equals yes jika ya. Jadi eh, user dapat menginputkan y atau yes untuk ya. Lalu akan di-outputkan memulai game baru, initialize game yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi. Ya, jadi mulai dari awal lagi, lalu masuk ke function start game untuk memulai ulang permainan. Jika kondisi input equals y or input equals y tadi salah, terhitung bahwasannya user tersebut memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Maka akan di-outputkan terima kasih telah bermain next tour yang menandakan atau pesan terakhirnya yang menandakan bahwa game selesai. Next, function yang terakhir adalah function is valid position and get position nation. Mohon maaf, get position notation. Nah, untuk function is valid position berarti untuk memvalidasi. Lalu dalam dalam function tersebut akan di nilai x lebih besar dari 0 dan x kurang dari board size dan y lebih besar dari sama dengan 0 dan y kurang dari board size. Itu yang akan dikembalikan. Lalu di function uh, get position notation dengan parameter integer x dan integer y itu fungsinya untuk mengubah koordinat ke notasi papan catur gitu. Lalu di dalam function tersebut diinisialisasikan sebagai variabel kolom karakter itu sama dengan karakter A plus Y. Mengubah kolom ke huruf A sampai H. Seperti itu. Lalu return nilai dari kolom, maaf, mereturn variabel kolom dengan ditambahkannya spasi dan tambahkan X plus 1 untuk menggabungkan dengan baris 1 sampai 8.
Baiklah, eh, mungkin sampai di sini project game Next Tour yang telah kami buat melalui AI. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan kami. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.